Jangan tersinggung ya, tapi saya ngomong ini. Berapa banyak orang Kristen lebih pinter ngomongin tetangganya daripada ngomongin Tuhan. Bertobat yang begitu. Betul enggak? Kenapa kita lebih betul lagi? Mengapa kita lebih pintar ngomongin tetangga kita daripada ngomongin Tuhan? Itu kurang ajar sekali itu, saudara. Bertobat. Sekali-sekali, jangan sekali-kali. Berapa kali juga kita ingat, omongan mama mertua lebih diingat daripada omongan Tuhan. Bertobat yang begitu itu. Saudara, itulah jahatnya manusia. Karena roh kita belum diperbarui, sehingga kita nggak punya bahan untuk cerita bagaimana dia yang luar biasa. Ini perempuan ini hebat sekali. Kita kembali ke ayat yang ke-19. Ya, ayat 19. Wanita itu berkata kepadanya, Tuhan, aku menduga bahwa engkau adalah seorang nabi. Para leluhur kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu mengatakan bahwa di Yerusalemlah tempat di mana seharusnya menyembah. Nah, saudara, perempuan ini orang Samaria. Yesus itu orang Yahudi. Nah, sejak Salomo mati, kerajaannya terpecah dua, maka orang Samaria dan orang Israel itu musuhan terus. Maka itu perempuan ini cerita hal ini. Nah, yang kita pelajari dari perkataan perempuan ini adalah, ternyata walaupun dia pelacur, tapi dia orang beragama. Maka itu diskusinya tentang penyembahan. Nyembah di gunung yang mana? Maaf, sampai hari ini kita pun sering menemukan hal ini terjadi. Begitu banyak orang Kristen yang belum jumpa Bapa di surga secara pribadi. Pertanyaannya yang dasar-dasar, yang betul gereja Katolik atau gereja apa? Gereja Protestan atau Pantekosta? Mana yang betul? Nah, itu pertanyaan perempuan ini. Di gunung mana kami menyembah? Ternyata perempuan ini orang beragama. Maka itu tanya soal penyembahan. Ayat 21. Yesus berkata kepadanya, hai wanita, percayalah kepadaku bahwa waktunya sedang datang saat kamu akan menyembah kepada Bapa, bukan di gunung ini, bukan di pulau Yerusalem. Lihat, bukan menyembah kepada Tuhan, tapi pada Bapa. Jadi penekanan kekristenan kita harus punya waktu dan mengenal dia itu Papa, bukan Tuhan. Maka itu kenapa setan merusak papa-papa, bukan mama dirusak. Kenapa dalam hidup ini lebih banyak suami yang kurang ajar daripada istri yang kurang ajar? Betul? Mengapa? Karena setan tahu kalau papa-papa dirusak, maka orang itu nggak akan bisa kenal Papa di surga. Karena Papa itu cuma satu. Maka itu ketika Yesus mengajar, kalau kamu berdoa, katakanlah Papa. Bukan yang lain kamu katakan, bukan Tuhan, bukan ini, tapi Papa. Kalau kamu berdoa, katakan, panggil dia Papa. Saudara, waktu saya lagi meneliti tentang anak-anak itu cukup mengagumkan. Walaupun saudara belum punya anak, pasti akan tahu. Setiap bayi, saya sudah keliling ke kira-kira 34 negara. Kami suami istri Tuhan bawa pelayanan, dan kami menemukan hal ini. Semua bayi, walaupun saudara belum pernah ke negara mana, percayalah akan hal ini. Semua bayi, entah bayinya orang apa saja, begitu bayi-bayi itu mulai bisa mengucapkan abjad, bukan suara ya, abjad. Siapa ingat? Abjad apa? Yang pertama, abjad bukan kata, abjad ya. Huruf-huruf itu. Abjad apa yang muncul di mulut bayi-bayi? Pertama, A. Nggak ada bayi bilang S, terus T. Wah, itu bayi keren betul itu. Semua bayi A gitu. B, D, C juga tidak. P juga enggak. Pagi ribut. Terus. Karena Roh Kudus, karena Tuhan Yesus berfirman, belajarlah dari anak-anak. Jadi semua kehidupan bayi dan anak-anak kita harus pelajari. Di situ kan kita akan kenal Papa di surga. Kenapa semua bayi berkata A, bukan abjad yang lain? Itu hebat sekali. Kita beri tanda, saudara beri tanda kitab saudara Yohanes 4. Kita buka Mazmur 8. Ya,
ayat yang ketiga. Menarik sekali firman Papa ini. Sehingga kita belajar makin mengenal Dia. Ya, dari mulutnya siapa? Bayi-bayi dan dari anak-anak yang masih menyusu telah diletakkan apa? Dasar. Untuk apa? Dasar apa? Kekuatan. Untuk apa? Ayo melawan musuh dan membungkam pendendam. Saya baca terjemahan literally. Dari mulut bayi-bayi dan yang sedang menyusu, engkau telah menetapkan kekuatan karena orang yang memusuhimu untuk menghancurkan lawan dan pendendam. Saudara, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Sadis sekali Papa di surga itu. Masa bayi-bayi diajak perang? Betul nggak? Ini ngajak perang nggak? Bayi-bayi sudah menghadapi musuh, menghadapi pendendam. Ada apa ini? Ternyata bukan Papa ngajak bayi-bayi perang. Belajar lagi dari binatang. Saudara, semua anak binatang, hampir semua, hanya mungkin 0,0 sekian persen yang tidak. Tapi hampir semua anak binatang begitu lahir, mereka bisa apa? Lari. Loh, betul enggak? Anak binatang itu lahir langsung lari. Langsung. Coba lihat anak orang dipelihara sampai umur 4 tahun saja, belum bisa ngaduk susu sendiri. Kalau sampai umur segitu ngaduk itu bapak yang kurang ajar itu. Betul enggak? Maksudnya nomor berapa? 5. Bayangkan, sudah hampir 6. Enggak bisa. Tapi anak binatang itu luar biasa. Jadi kesimpulannya, anak manusia itu lebih lemah dan tidak berdaya dibanding anak binatang. Bahaya lebih banyak dihadapi bayi-bayi kita daripada bayi binatang. Nah, ketika mama papa nggak ngerti ada bahaya apa di bayi-bayi itu, ternyata di mulut mereka Yahweh yang kudus menaruhkan kekuatan. Panggil Abba. Jadi setiap kali kita mendengar bayi berkata dia itu panggil Papa di surga. Dia panggil Papa yang luar biasa. Kenapa? Bahasa tertua di dunia dan menjadi akar dari bahasa-bahasa besar, termasuk bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Arab, itu bahasa besar-besar dunia. Bahasa itu berasal dari bahasa Aram atau Aramik. Itulah bahasa ibu Tuhan Yesus. Maka itu kalau saudara lihat film The Passion of the Christ, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Ibrani, tapi pakai bahasa Aramik. Itu bahasa kecilnya Tuhan Yesus. Sebelum ada bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Latin, Yunani, maka Aramik itu nomor 1. Nah, abjad Aramik yang pertama itu adalah dan itulah Abba, Papa. Jadi ketika bayi-bayi itu di mulutnya ada senjata, itu panggil Papa, maka setan gak berani menjamah bayi itu. Luar biasa bukan? Siapa pernah lihat filmnya Tom and Jerry? Terus ada anjing ngasih sumpritan itu. Masih ingat gak itu? Nah, jadi begitu bayi-bayi berkata itu panggil Papa, dan dia langsung turun bela bayi. Hebat sekali bayi. Maka itu saudara, kata ini hebat. Kalau kamu berdoa, katakanlah Papa. Jadi bukan Tuhan. Saudara yang masih sering khawatir, gak bisa rileks hidup, karena saudara belum kenal siapa Papa yang baik. Lihat anak-anak kita. Anak-anak kita semua itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Semiskin-miskinnya orang tua pasti tetap akan menjaga anak-anaknya, bukan? Pasti. Nah, itulah Papa di surga. Jadi perempuan ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena dia jumpa Papa. Ketika dia berkata penyembahan, tapi Yesus jawabnya menyembah Bapa, bukan menyembah Tuhan, Papa. Bagi saudara yang masa kecilnya tidak pernah bahagia dengan Papa, sulit untuk kenal pencipta alam semesta sebagai Papa. Karena bayangan Papa saudara yang galak, yang garang, yang ganas itu selalu muncul. Maka itu setan merusak ayah-ayah, bukan merusak mama. Karena setan tahu